selamat pagi. Dan terima kasih Anda sudah kembali untuk join bersama dengan saya, Vivi Mediatrix. Di hari Sabtu, hari ini tanggal 29 Agustus. Tidak terasa sudah di penghujung Agustus, tapi masih di Morning Coffee Talk ya. Ngobrol santai sambil minum kopi. Dan acara ini tentunya dipersembahkan oleh WG Property dan juga Bodas Coffee. Ya, selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Kami selalu hadir setiap hari Sabtu, setiap minggunya jam 10 pagi. Jadi kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam Anda bisa ngobrol banyak ya seputar bisnis, investasi, kesehatan, ada hobi, dan pastinya kita juga akan kolaborasi dengan banyak narasumber. Karena kami selalu bertujuan untuk ingin meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat supaya hidup kita bisa lebih produktif ya. Nah, seperti biasa juga kalau nanti di pembicaraan kita Anda ingin bertanya lebih lanjut dengan narasumber atau Ibu Yeni yang sudah menemani kita di sini, Anda boleh tulis ya pertanyaan Anda di box chat, kemudian nanti siapa yang terpilih pertanyaannya paling baik atau paling menarik, Anda pastinya akan mendapatkan hampers persembahan dari Bodas Coffee dan juga mungkin dari tamu kita yang satu ini luar biasa ya. Nah, ngobrol-ngobrol yang pasti setiap minggu kami punya topik yang menarik untuk Anda semua. Kali ini judulnya adalah Fresh Air, Fresh Money. Nah, Fresh Air, Fresh Money, luar biasa sekali. Jadi sekarang saya ingin ngobrol langsung karena teman saya yang satu ini selalu hadir bersama setiap minggu. Kadangkala kita bertemu, tapi kadangkala juga kita berjauhan, tapi dekat di hati. Ibu Yeni, selamat pagi. Pagi sahabat PG. Iya, Ibu Yeni adalah GM Marketing and Promotion WG Property. Oh iya, satu lagi kalau teman-teman bertanya-tanya, nih yang boleh ikutan Zoom siapa aja sih gitu? Apakah harus dari dunia properti? Pasti tidak ya. Jadi kami mengajak Anda semua untuk ikut Zoom kami setiap minggu. Jadi boleh berulang. Kalau minggu kemarin sudah mendengarkan cerita apa, minggu ini cerita apa, minggu depan kita akan lengkapi juga perjumpaan ini dengan sesuatu yang selalu positif dan berbeda setiap minggunya. Begitu ya Bu Yeni ya? Iya. Nah, teman-teman, kita akan berkenalan dengan sosok yang satu ini yang katanya akan membawakan judul Fresh Air, Fresh Money. Luar biasa, sesuatu yang fresh di pagi hari yang fresh tanggal 29 sudah mendekati akhir bulan, tanggal tua katanya. Tetapi semoga semangat Anda muda terus ya. Ibu Yeni, kira-kira nih teman yang diundang ini siapa? Karena selalu kan saya nanti akan memulai dengan cerita curhatan yang mungkin beliau belum tahu. Kalau Ibu Yeni udah tiap minggu dengerin curhat saya melulu gitu. Kira-kira siapa ini beliau, Bu? Kemarin kan waktu kita udah selesai, kan Bu Vivi sedikit bisik-bisik sama saya. Ini katanya kalau rumah cahaya yang kemarin diambil itu gimana ya? Kalau mengenai apakah saya mungkin di sana akan lebih betah? Karena kan sekarang lagi musim rebahan nih gitu di rumah. Biarpun situasinya normal ya Bu Vivi. Nah, terus gimana ya caranya gitu kan kata Bu Vivi supaya saya betah di rumah. Terus udah gitu, ini repot nggak ya maintenance-nya? Kemarin kan Bu Vivi cerita gitu ya sama saya nanya kan. Kenapa sih kalau untuk rumah cahaya agak cukup PR besar, tapi keuntungan benefit ke Bu Vivi-nya banyak. Kenapa kan kemarin kita udah lihat di rumah cahaya itu jendela-jendela lebih besar daripada yang biasa ya Bu Vivi. Karena kita sekarang mentingin sirkulasi udara. Lalu ada ketinggian plafon yang sangat tinggi sehingga udara juga enak untuk flow di rumah, nggak usah pakai AC juga oke gitu, adem. Nah, cuman kan Bu Vivi ini PR gimana ya ibu-ibu ya, PR ibu-ibu tuh harus gosok-gosok kaca katanya biar kinclong lagi gimana gitu kan.
Betul, kan ngisi. Artinya gini, planning kita di awal itu kan semua budgeting juga termasuk dengan isinya ya. Betul, betul, betul. Masuk Nah, dengan jadi kesempatannya, ya, nah, yang jadi sehat, bla bla bla. saya cari-cari data. Ini kira-kira narasumber siapa yang paling tepat untuk bisa menjawab curhatan Bu Vivi. Gitu. Iya. Nah, akhirnya ketemulah satu nama. Oh ya, cuman ini kebetulan jauh ya, jadi kita nggak bisa kumpul seperti biasa. Ini ada sahabat WG juga yang sudah bergabung di WG Business Network, itu namanya Bu Ana. Bu Ana Solihah. Biasanya kita panggilnya kesayangannya adalah Bubu. Ah, Bubu. Bubu adalah singkatan dari Bubu. Halo Bubu. Selamat pagi sahabat WG, selamat pagi Bu Yeni dan Bu Vivi. Ini aku luar biasa banget ya dapat kesempatan diundang di Morning Coffee Talk hari ini nih. Nah, jadi siapa sih Bubu itu? Ya, siapa sih Bubu itu? Jadi Bubu itu satu ibu rumah tangga yang tentunya sangat super, emak-emak yang biarpun di rumah tapi bisa segalanya gitu kan, hanya dengan satu urusan, semua urusan satu ada satu pekerjaan, semua pekerjaan beres gitu. Ini super sekali nih, mak super gitu. Kira-kira apa ya tipsnya gitu yang kira-kira cepat, kondisinya juga oke, hasilnya gitu kan. Nah, jadi kayaknya kita banyak akan dengerin cerita curhatnya Bubu nih ke Bu Vivi ya gitu ya. Iya, jadi saya mau cerita dulu sebetulnya sama ini saya manggilnya apa? Jadi Bu, jadi triple Bu. Manggilnya Bubu aja nggak apa-apa Mbak Vivi. Oke. Sampai bingung ya kata Bu. Jadi ada 3 bunya ya. Panjang nanti Mbak Vivi. Oke, sahabat WG. Jadi kalau Anda baru berjumpa atau join dengan kami, setiap minggu itu memang kami bawakan acara yang berbeda-beda. Nah, kemarin kan kita ketemu dengan urusan air ya. Jadi kemarin saya dikasih air sehat gitu ya. Jadi di masa corona seperti sekarang ini, semua orang pasti pengen sehat. Tujuan utama adalah sehat. Kita kerja susah-susah cari uang, percuma kalau kita nggak sehat gitu. Jadi rencananya adalah setelah Rumah Cahaya, maka saya pengen ngisi gitu si Rumah Cahaya ini, karena kan rumahnya sudah pasti sehat. Kemarin sudah ada air sehat yang galonnya akhirnya di giveaway kan gitu ya kepada sahabat-sahabat WG. Nah, ceritanya bermula sebetulnya dari masalah saya sih Bubu. Ini mungkin daripada belepotan kita ngeruput kopi dulu ya. Nah, boleh ini. Kayaknya biar ini ya, celing ya kita. Nah, gitu. Kopi dulu nih. Dan setiap minggu juga kita selalu ditemani sih sebetulnya Bubu. Jadi kalau baru tahu, ini Bubu domisili di mana di Jakarta ya? Aku domisili sebenarnya Jakarta Coret nih, Mbak Vivi. Aku di Tangerang. Oh, oke. Nah, di Tangerang belum ada ini. Ya. Iya. Tampak Yasmi. Cuman kemarin hanya khusus untuk acara ini itu lewat penerbangan langsung datang ke Bubu. Nah, ini Bubu dapat juga nih, tapi tipenya beda-beda. Nah, itu dia. Dan aku surprise banget ya. Ini dikirimnya langsung dari Bandung sampai rumah tuh bentuknya masih cantik, masih menul-menul, nggak ada. Luar biasa banget nih. Yuk kita cobain ya. Jadi itu dulu supaya nggak sedikit belepotan. Sahabat-sahabat WG, ini namanya Thai tea ya? Thai tea cake. Itu menu baru ya. Ini menu baru dari Bodas Coffee. Jadi Bodas Coffee itu setiap minggu juga selalu memberikan hampers kepada Anda semua, karena acara ini juga didukung penuh oleh Bodas Coffee. Ini saya cobain ya. Thai tea. Thai tea-nya oke? Oke lah.
Oke, karena kita selalu pakai yang premium, Bu Vivi. Jadi rasanya luar biasa. Dulu Kalau kan saya bubuk itu apa Bu? Croissant apa? Ini kebetulan aku kalau dikirimin sesuatu, aku pasti akan coba rasa originalnya dulu, Bu. Kenapa? oke. Karena dari rasa original itu kita bisa tahu nih kualitas si croissantnya tuh bagus atau enggak, enak atau enggak gitu. Jadi aku pasti sebelum mencoba rasa-rasa yang lain, aku akan ambil yang original dulu nih. Oke. Dan surprisingly, ini kan melewati perjalanan yang lumayan ya, 1 hari gitu ya. Dan ini dalamnya tuh menurut aku masih lembut. Masih lembut, masih moist, dan ini buat sarapan kayaknya enak banget ya, dikasih butter, dikasih butter sedikit, udah original aja, ini mantap. tanpa taste yang lain, ada tambahan strawberry atau apapun, ini udah enak kan? Udah Kosong enak, yes. betul. Nah, kalau itu saya setuju karena saya juga sama seperti Bubu. Jadi saya itu penggemar yang plain sebetulnya, ya. Jadi waktu dapat warna-warni gitu, memang yang pertama dilakukan itu sama. Yang diambil yang plain dulu, dan plainnya aja udah oke banget. Nah, Udah oke banget. udah pernah ke Bandung ke Bodas Coffee belum? Nah, kebetulan nih karena masa PSBB, akhirnya kan kurang lebih selama 6 bulan kita nggak kemana-mana ya. Jadi sebenarnya aku sendiri sering banget bolak-balik ke Bandung. Dan terakhir ke Bandung tuh kalau nggak salah akhir tahun kemarin. Cuma aku nih belum sempat mampir nih ke Bodas Cafe nih, makanya aku penasaran banget gitu kan. Apalagi aku ke Bandung tuh sering untuk kumpul-kumpul atau ngisi acara, begitu diceritain sama Bu Yeni, aku langsung, wah Bu, kayaknya aku harus lihat nih tempatnya, karena siapa tahu bisa jadi base camp kalau aku bikin acara di Bandung gitu kan. Jadi jangan lupa sahabat-sahabat WG juga mampir ke Talaga Bodas nomor 64 ya, kalau itu Bodas Coffee. Tapi kalau tempat tinggalnya Bu Yeni, tempat marketing gallery, silakan berkunjung kalau mau nanyain Rumah Cahaya dan lain-lain, ataupun Anda hanya sekedar ingin membuka jaringan atau network. Jadi kita berteman dan kemudian kita mencari peluang apa yang kita bisa gali dengan teman-teman yang tergabung di WG Business Network. Silakan main ke Ciate nomor 98 atau Ibu Inggit Garnasih, Anda kenalnya begitu ya. Jadi nanti Bubu juga bisa kalau mau kopi darat, sudah tidak PSBB, sudah lebih kondusif. Suara saya kedengeran? Ya. Jelas. Ya. Oke, kita lanjut ya ngobrolnya. Jadi tadi sambil nyemil, saya biasanya bertanya kepada Ibu Yeni kan kantong saya agak ampun ya setelah PSBB itu gitu. Jadi pekerjaan berhenti, bahkan kan mungkin teman-teman saya yang di hotel gitu ya, di perhotelan, di entertainment itu semua berhenti. Lalu kami mencoba mencari solusi, tapi saya pingin Ibu Yeni membantu saya dengan masih mungkin nggak sih saya punya rumah gitu di Grand Sharon. Akhirnya keluarlah yang namanya Rumah Cahaya. Jadi rumah yang secara KPR saya udah tanya-tanya, kemarin sudah ada pakarnya juga diundang, oke lah, secara nilai masih bisa nabung ke sana gitu. Nah sekarang saya mau ngisi rumah gitu, tapi kan tetap isi yang sehat ya Bu. Sehat di mana-mana, sehat di kantong, sehat di semua, sehat untuk kesehatan badan juga gitu. Nah ini kata Bu Yeni, tanya-tanya dong sama Bubu. Jadi kalau mau bersih-bersih rumah atau apapun itu sekarang ada solusi juga yang lain, karena fresh air, fresh money. Kemarin saya udah dapat cahayanya tuh, karena cahayanya gede-gede ya Bu. Di Rumah Cahaya itu cahayanya luar biasa, bagus banget. Tapi kan cahaya berarti banyak jendela nih. Saya agak mabok. Saya bilang ini ya, kalau banyak jendela, korden banyak, cucian banyak gitu, pembersih lumayan gitu keluarnya sekarang ya. Banyak juga pertanyaan ke Ani buat sahabat-sahabat WG dan saya yang mau dibagi hari ini.
Kedengeran nggak? Halo? Ya, Udah kedengeran? ya. Biasa kalau di kotak-kotak begini ya, suka kadang-kadang ada hilang, ada Iya. muncul lagi. Tapi kan dengan komunikasi seperti ini, Jakarta-Bandung dekat. Iya. Ya, Benar. Nah, udah Nah, jadi denger Bu Vivi, nih? Udah. Nah, Bu Vivi, Oke, udah. Ya, sedikit cerita dari Bubu nanti mungkin. Jadi siapa sih Bubu itu? Nah, mungkin mulainya dari sana ya, gitu. Iya, Supaya jadi jawaban yang tadi saya cuman akhir kunci jawaban saya baru dapetin bahwa kayaknya orang yang tepat adalah Bubu. Gitu. Iya, betul. Kenapa saya pilih Bubu gitu kan? Nah, silahkan Bubu. Oke, selamat pagi, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama aku Ana Solihah, tapi biasa dipanggil Bubu. Ini surprise juga diajak ngobrol sama Bu Yeni, sama Mbak Vivi pagi ini karena kalau dilihat saya sendiri nggak punya latar belakang yang luar biasa gitu ya, yang grand, tapi saya punya kebiasaan sebenarnya. Saya punya kebiasaan di mana kita sebagai ibu pasti harus multitasking, pasti ingin menjaga kondisi rumah gimana caranya, terutama PSBB gini ya, kita otomatis 24 jam di rumah, tapi kita pengen rumah kita jadi rumah yang sehat, rumah yang menyenangkan, rumah yang homey, yang bikin kita ngerasa bisa tetap waras walaupun PSBB gitu ya. Jadi sebelum PSBB ini sendiri, kita sebagai seorang ibu pasti ingin mencari sesuatu yang terbaik untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Kalau tinggal sama orang tua atau mertua, kita pasti ingin yang terbaik buat mereka semua. Nah, dalam pencarian saya memberikan yang terbaik buat keluarga, pada saat saya hamil anak kedua, saya mendapati penasaran nih, sebenarnya lebih penasaran karena mulai banyak orang-orang yang bermunculan menggunakan essential oil. Apa sih essential oil itu? Makin dikulik, makin dibaca, makin di browsing, dan tanya sama teman-teman yang pakai duluan, kok ternyata essential oil ini ada banyak manfaatnya ya, baik untuk kita dipakai secara individu, dan ternyata kalau dikulik-kulik lagi, ternyata aku bisa ya pakai ini untuk merawat rumah. Selain merawat anggota keluarga, bisa juga dipakai untuk merawat rumah. Dari sejak itu akhirnya aku mulai penasaran, mulai coba 1-2 gitu, dan pelan-pelan mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat dan lebih natural. Karena kalau dilihat ya tren masyarakat sekarang atau tren keluarga muda sekarang kan mereka banyak beralih ke green living ya, Mbak Vivi ya, sama Bu Yeni ya, mulai beralih dan mulai mencari gimana sih kita hidup supaya lebih mindful, katanya gitu ya, supaya lebih mindful lebih gitu. mindful ya. Ya bener, apalagi kondisi PSBB gini kan, kalau kitanya nggak mindful di rumah bisa jadi berantem terus nih sama anak, berantem terus sama suami karena bosan soalnya ya kan. Iya, stres. Sekarang sekolah online ya Bu, Semua online Bu, sekolah online, suami kerja juga online, jadi umplek kita di rumah gitu kan. Betul. Nah, berangkat dari situ, kira-kira untuk bikin fresh nih, ini kan fresh air ya, judulnya fresh air. Ini saya jadi pingin tahu, ini dari background jadi ibu rumah tangga, terus bisa fresh air, fresh money, ini hubungannya dari gimana ya? hubungannya dari mana? Jadi kan essential oil tuh tadi ya disebut-sebut sebagai apa tadi? Mindful living. Salah satu cara kita untuk bisa beralih pelan-pelan menjadi green living dan mindful living, karena ternyata awalnya saya pakai untuk menyamankan kehamilan saya gitu kan, supaya hamilnya nyaman, proses kelahirannya juga nyaman. Tapi semakin diulik, ternyata bisa nih dipakai untuk di rumah gitu. Salah satunya yang saya awal-awal pakai, saya pakai hanya untuk sebagai pengharum ruangan. Kita simpelnya pasti taunya gitu nih, essential oil dipakai di alat supaya uapnya keluar dan uapnya kecium gitu kan ke seluruh area ruangan. Biasanya seperti itu. Dan awalnya saya pakai cuma seperti itu Mbak Vivi, tanpa saya tahu bahwa ternyata bukan cuma sekedar aroma,
Tapi essential oil ini ternyata selain aromanya juga enak, misalkan nih aku pakai ada lemon. Lemon ini kan fresh banget ya pagi-pagi biar Betul. kita uplifting. Aku suka tetesin si lemon nih, dinyalain gitu ya. Dan ternyata nggak cuma sekedar aromanya aja, tapi dari si essential oil ini bisa menetralisir bau-bau yang nggak enak, menetralisir udara kotor. Jadi kebetulan nih aku baru aja pindah ke suatu rumah yang di pinggir jalan, Mbak Vivi. Otomatis kan debu apa segala macam potensi masuk ke rumahnya kan juga lebih banyak ya dibanding rumah yang dulu. Nah, dengan kita menggunakan essential oil ini, paling enggak kita bisa menjaga walaupun rumahku di pinggir jalan, walaupun gampang kepapar debu, tapi aku paling enggak bisa menjaga di dalam ruangan itu udaranya tetap bersih. Udaranya tetap fresh, kan nggak enak ya kalau kena debu jalanan kayak gitu ya. Iya. Apalagi terus akhirnya karena di pinggir jalan ya, yang namanya kaca, lantai pasti akan lebih cepat kotor gitu kan. Betul. Nah, aku akhirnya menggunakan juga nih si essential oil ini. Salah satu yang paling sering aku pakai ini ada lemon. Ada lemon ini dia sari minyak dari buah lemon. Terus satu lagi yang sering aku pakai nih kalau untuk di rumah, ini ada namanya lemongrass. Lemongrass ini kalau di Indonesia kita bilangnya sereh. Gitu, sereh. Sereh ya? Ya, nah siapa sih yang nggak kenal sama karbol sereh gitu kan? Nah, cuma aku sendiri kan pengen dong mencari alternatif yang lebih alami gitu kan. Jadi akhirnya aku menggunakan nih si essential oil ini, terutama dua ini nih aku sering banget pakai sebagai pembersih rumah tangga. Misalkan untuk lap-lap kaca. Jadi aku campurin nih, misalkan pakai air lap basah yang aku tetes sama lemongrass atau sama lemon. Gitu Mbak Vivi. Jadi sebetulnya sebentar. Ini agak banyak interupsi hilang-hilang. Ini saya banyak dapat telepon. Jadi jujurnya. Jadi sinyal teleponnya lep-lepan, hilang-hilang. Coba, tadi kita kan mulai dengan si lemon itu diteteskan ke lap basah. Bisa biasanya kalau aku sih aku punya lap basah gitu ya, terus aku tetes 1-2 tetes si lemon ini untuk membantu ngebersihin jendela-jendela atau kaca atau ngelap-ngelap perkakas di dapur gitu. Apalagi dapur ya, kita habis masak pasti messy banget gitu kan, belum minyak-minyaknya kemana-mana. Nah ini aku suka pakai si lemon ini untuk bantu bebersih. Kalau si lemongrass aku suka pakai sebagai campuran pel aku. Jadi karena kita pelan-pelan mau beralih ke gaya hidup yang lebih natural, aku mengganti nih cairan pel di rumah yang biasa aku beli di supermarket dengan buatan aku sendiri. Jadi aku kayak bikin resep do it yourself simple, menggunakan air, terus aku gunakan cuka putih atau mungkin biar gampangnya kita suka kenalnya cuka baso ya. Cuka baso. Terus aku tetes nih si lemongrass kira-kira 2-3 tetes. Udah, itu bisa jadi pengganti cairan pel untuk membersihkan lantai gitu kan. Jadi bedanya sama pembersih biasa apa Bu? Kenapa Bu Yeni? Bedanya sama pembersih biasa yang ada di supermarket apa? Bedanya apa? Yang satu yang bikin aku seneng adalah dengan essential oil ini aku tahu bahwa di dalamnya tidak ada kandungan zat kimia sintetis. Zat kimia sintetis. Ya, jadi kalau buat baby yang masih alami. Jadi ya aman ya gitu ya. Jadi kita pelan-pelan pengen mengganti penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang ada di rumah. Jadi mengurangi paparannya juga nih, karena kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang kan sebenarnya kita suka khawatir ya, kira-kira ini memberikan dampak nggak nih untuk kita yang tinggal di rumah. Dan apalagi dulu kan anak-anakku masih kecil, Mbak Vivi gitu kan, suka merangkak, makanan jatuh di lantai, yang kayak gitu kan. Kita kan pengen memastikan aman gitu dan safe. Betul. Jadi pelan-pelan lah aku beralih menggunakan essential oil, salah satunya itu gitu. Bahkan akhirnya nggak cuma untuk bebersih aja gitu. Kalau tadi bicara tentang rumah ya, bahkan gimana caranya
pas kondisi PSBB gini, anak-anak sekolah dari rumah online, suami juga kerja dari rumah, aku pengen suasananya juga fun di rumah gitu. Aku mengerjakan tugas-tugas rumah juga, masak segala macem gitu ya, ngurus bebenah rumah juga pengennya kan fun, pengennya enjoy gitu kan. Jadi aku juga suka diffuse nih ketika mereka sedang ada di depan laptop, baik suami atau anak-anak, aku suka pakai alat. Jadi alat itu menggunakan listrik, tapi essential oilnya ini nggak dibakar Mbak. Jadi menggunakan air yang mana itu airnya, jadi bagian itu yang saya juga pengen tanya, karena taunya selama ini kalau kita pergi ke Bali kan kadang-kala beli oleh-oleh tuh ya. Banyak essential oil loh, kecil-kecil botolnya lucu-lucu gitu. Iya benar, sama kecil-kecil segini ya Mbak ya. Terus saya tetesin kan dia dibakar tuh versinya ya. Jadi ada yang jasmine apalah gitu. Iya. Ini bukan dibakar ya? Bukan dibakar. Jadi kebetulan brand essential oil yang aku pakai ini dia menggunakan metode cold diffuse. Jadi memang ada satu alat yang diisi air, nanti essential oilnya ditetes ke air tersebut sehingga nanti si alat itu mengubah airnya menjadi uap dingin. Kenapa nggak boleh dibakar? Karena sebenarnya essential oil ini sangat versatile sekali gitu, dan dengan metode uap dingin dia menjaga agar molekul-molekul dan partikel yang ada di dalam essential oil ini nggak rusak. Kan sayang ya gitu, udah pakai produknya bagus essential oil, kalau begitu dibakar terus komponen partikel di dalamnya berubah, sayang kalau kita nggak bisa dapetin manfaatnya secara maksimal gitu. Saya pikir dibakar Bu Yeni. Jangan main bakar-bakaran. Jangan main bakar-bakaran. Saya pikir tuh awalnya gini, bahkan essential oil seperti itu apa namanya, bison atau remason atau yang suka di hidung. Gitu, dikasih kapas terus masukin di hidung. Jangan kalau dimasukin ke hidung, karena kan sebenarnya essential oil ini sangat konsentrat sekali Mbak Vivi. Jadi kita penggunaannya pun juga jangan ekstrim. Jadi kalau kayak aku nih, aku paling seneng nih yang pasti dibawa kemana-mana, ini ada peppermint. Peppermint ini kan enak banget ya, bikin cooling sensation kalau kita pakai ya, apalagi kalau pas cuaca lagi panas. Jadi aku kayak cukup teteskan begini aja, dan satu tetes aja. Kenapa satu tetes? Karena ini poten sekali gitu kan. Ini kan saripati dari tumbuhan. Jadi ada yang diambil dari daun, dari batang, bahkan dari buah atau bunga. Jadi benar-benar kayak saripati, kayak contohnya untuk peppermint sebotol ini itu membutuhkan kurang lebih setengah kilo daun peppermint untuk bisa menghasilkan 15 kilo daun peppermint. Oke. Nah makanya, dan hasilnya cuma 15 mili segini, makanya kita pakai itu sebenarnya cukup satu tetes. Dan biasanya aku aktifasikan seperti ini fungsinya supaya si oilnya ini suhunya sama dengan suhu tubuh kita gitu. Baru terus aku oles, ini kadang aku suka oles di jilbab gini, karena kan aku berjilbab ya kalau pas lagi di luar gitu. Kadang aku oles di dada, biar bikin sensasinya tuh enak, kayak seger dingin gitu. Tahan berapa lama Bubu? Aduh, ini mah kayaknya wanginya. Ini mah kayaknya lama banget Mbak Vivi. Ini aja begitu aku cium ke tangan kayak gini, wanginya tuh langsung sereng banget. Kalau kita pakai alat, ini tergantung alatnya. Bisa nyala kurang lebih 4 sampai 8 jam. Tapi kalau kita tetes begini, ya seilangnya di tangan. Tapi pengalaman aku hilangnya juga lama banget gitu dengan hanya satu tetes aja gitu. Apalagi kalau misalkan lagi panas banget nih Mbak Vivi, dicobain oles di belakang telinga. Terus kalau misalkan ada angin semilir atau kita kipasin sedikit ya, itu kita kayak rasanya di bawah AC. Oke. Itu nggak apa-apa ya? Jadi kan ini maaf nih pertanyaannya, dia nggak apa-apa kena kulit gitu, nggak masalah ya? Nggak. Nah, si essential oil ini memang cara penggunaannya dari yang aku pelajari ada 2 metode. Yang satu dihirup bisa langsung kayak tadi, atau hirup dari botolnya. Biasanya kalau dari botolnya tuh juga terlalu strong ya, jadi kita biasakan pakai alat. Dan bisa juga dioles. Cuma kadang-kadang untuk anak-anak atau orang dewasa yang sensitif,
Karena kan ini balik lagi poten sekali ya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kulitnya sensitif gitu kan. Betul. Kalau dioleskan langsung dengan essential oil. Nah ini kita bisa campur nih. Campurnya pakai apa? Menggunakan carrier oil. Jadi carrier oil ini berfungsi untuk mengencerkan si essential oil tanpa merubah fungsinya. Oh, oke. Contohnya carrier oil nih apa nih? Contohnya carrier oil tuh paling simple adalah VCO, coconut oil atau olive oil. Iya. Gitu. Jadi dia fungsinya bisa membantu menyamankan kulit ketika kita tahu kita sudah punya kulit yang sensitif, dan biasanya buat anak-anak wajib nih dikasih carrier oil dulu, karena kan kita kalau pakai ke anak-anak pengennya mereka nggak komplain ya, nggak trauma ya kalau tiba-tiba dikasihnya yang sereng gitu kan, suka aduh bubu pakai apa sih nih gitu Iya, kan, bau. anaknya nggak mau lagi gitu. Jadi aku suka pakein campur di carrier oil, dan ini juga salah satu jadi bonding times aku sama anak-anak Mbak Vivi, karena kalau habis mandi aku bisa massage nih. Bisa buat massage juga ya? Bisa buat massage juga. Aku massage buat anak-anak kayak gitu kan, mereka habis mandi gitu kan, aku massage, aku campur nih misalkan VCO sama 1 tetes lemon gitu kan, atau lavender, yang paling sering terkenal kan lavender ya, di massage pakai lavender, itu enak banget. Bahkan kadang-kadang karena akhirnya begitu aku cari tahu, terus kenal sama teman-teman pecinta essential oil juga, kita akhirnya kan jadi punya komunitas nih Mbak Vivi. Jadi kita sering berbagi resep. Aku bahkan sampai bikin minyak telon racikan sendiri gitu, yang bisa dipakai buat anak-anak kalau habis mandi gitu kan, atau misalkan habis main air di depan rumah gitu kan, anak-anak kalau main air kan bisa nggak berhenti ya. Jadi apa namanya, supaya badannya anget, aku suka bikinin tuh racikan minyak telon untuk mereka pakai kayak gitu. Oh, jadi berarti bisa banyak macam ya. Bu Yeni udah pernah pakai yang buat dipijit nggak? Itu sensasinya waduh luar biasa Bu. Udah dong. Udah, karena sering ngobrol sama Bubu gitu, jadi saya pikir siapa ya gitu yang tadi narasumbernya. Nah, saya keinget lagi gitu. Waktu itu saya pernah dikenalin Bubu tuh, waktu itu saya pernah agak sedikit pusing-pusing. Ini gimana ya Bubu, ada apa? Oh, punya peppermint nggak? Punya, katanya gitu. Nah, tinggal ditetes aja kayak tadi. Di luar itu ya membuat semangat lah ya. Terus udah gitu yang jadi, di rumah juga. Sahabat WG, betul. Jadi hari ini kita dapat satu informasi menarik ini ya. Karena rupanya si essential oil ini bisa dicampur untuk pembersih tadi ya, buat bersih-bersih kaca dan lain sebagainya. Gitu ya. Kira-kira itu resepnya apa? Resepnya apa? Resepnya jadi apa, semua Bu? nanti bikin loh ya. Ya, semua nanti bikin ya. Paling gampang sih kalau tadi untuk ngepel rumah gitu ya, aku suka pakai air kira-kira 1 ember, terus aku campur sama cukanya juga nggak perlu banyak-banyak, cukup 1-2 sendok aja. Terus aku tetes nih sama oilnya, bisa 2-4 tetes gitu untuk ngepel, dan itu juga hasilnya sama loh, sama kalau kayak kita pakai cairan pembersih lantai di luaran gitu. Terus untuk bebersih misalkan lap kaca gitu, aku suka pakai ya udah lap basah aja gitu, terus aku tetes lemon satu drop, itu bisa langsung kita pakai untuk lap gitu. Atau misalkan untuk biar dapurnya juga wangi gitu ya, biar dapurnya wangi juga fresh gitu, aku kadang suka tetesin juga nih si lemonnya nih di cairan pembersih piring gitu. Jadi dapur kita tuh juga jadinya enak wanginya gitu loh. Wanginya ini juga bisa diteteskan ke sabun cair gitu, bisa. Nah kebetulan itu tadi Mbak Vivi, karena kan akhirnya kita punya komunitas ya, akhirnya kita saling berbagi resep gitu. Akhirnya dari sini pun saya ngulik nih, saya belajar bikin sabun sendiri gitu. Saya bikin sabun sendiri? Iya. Jadi ini kayak luar biasa sekali Ibu yang satu ini ya. Kayaknya betul kan, Mak Super ya. Iya, Wonder Woman loh ya.
Jadi aku tuh kayaknya udah 5 tahunan nggak pernah beli sabun mandi lagi gitu loh Mbak Vivi. Jadi aku bikin sabun sendiri, dimana akhirnya sabun-sabun ini aku tetesin pakai si essential oil. Paling suka tuh aku tetesin ada namanya peppermint sama orange. Orange itu kan wangi jeruknya enak ya, lebih manis. Kalau lemon kan mungkin agak sedikit wanginya agak asem gitu ya. Kalau orange kan lebih manis, dicampur sama si peppermint. Jadi pas mandi terus aku pakai sponge biar busanya tambah banyak gitu ya. Ketika aku gosok nih ke badan terus dibilas gitu ya pakai shower, ada sensasi kuling-kuling segernya gitu Mbak Vivi gitu. Aduh Bu, ini bisa mandi 3 jam kalau begini. Bahkan semua keluar ya. Luntur. Bahkan kadang-kadang juga kita akhirnya suka bikin kelas-kelas juga supaya teman-teman yang lain juga bisa bikin sabun sendiri di rumah gitu. Jadi biasanya kalau pagi, jadi aku tuh kalau di kamar mandiku sekarang punya 2 wadah terpisah hanya untuk sabun. Jadi yang satu sabunnya aku tetes orange sama peppermint, itu biasanya aku pakai untuk pagi gitu. Terus satu lagi aku tetes sama lavender. Yang lavender biasanya aku pakai buat mandi sore, karena kan kalau udah sore menjelang malam waktunya kita istirahat ya, kita kan pengennya relax, calming gitu. Jadi kalau sore mandinya pakai sabun yang ditetes lavender gitu. Jadi udah kayak persiapan menuju istirahat gitu Mbak Vivi. Jadi luar biasa banget ini ya. Jadi kalau Anda work from home kan tadi kalau Bubu buat anak-anak ya, jadi biar dia di-diffuse, biar belajarnya juga seger, otak encer gitu ya. Kalau suasananya baunya wangi, terus kita suka, emosi kali ya, memelihara juga. Iya, bener kita kan dari pertengkaran. Betul. Iya. Supaya ada perdamaian di rumah. Biasa kan banget. Ibu kemarin nggak kuat jadi ibu guru ya. Nah itu juga Bu Yeni. Kan? Iya, jadi ini salah satu bentuk usaha saya supaya saya tetap waras nih ada di rumah gitu. Karena dalam satu waktu harus jadi koki, ya kan? Harus jadi koki, harus jadi guru, harus jadi asisten suami juga gitu kan. Harus jadi asisten rumah tangga. Iya, terus harus bebersih juga. Kebetulan aku lagi nggak ada Mbak juga gitu kan, karena Mbak kemarin akhirnya pensiun untuk nikah. Jadi benar-benar kita jadi ibu mijet juga ya Bu. Banget, nggak pijet juga kalau malam-malam gitu ya, anak-anak capek gitu kan habis Zoom kan nggak enak ya duduk terus kan ya, ruang geraknya kan juga jadi terbatas, jadi badan pun juga mungkin kalau malam tuh nggak enak gitu kan. Saya jadi penasaran. Satu lagi jadi saintis juga. Ya, jadi saintis juga. Itu juga. Kan tukang sabun juga kan, tukang sabun. Bubu bikin apa aja kayaknya, tukang sabun. Terus udah gitu, kalau nggak salah pernah dengar bikin lip balm ya? Ya, bikin lip balm juga, dan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya akhirnya bisa kita lakukan juga sama anak-anak. Jadi anak-anak juga mulai kenal nih tentang essential oil gitu, karena di rumah akhirnya kita libatkan gitu. Karena mau nggak mau semua kegiatan kan tersentra di rumah kan. Rumah harus menjadi tempat yang nyaman gitu kan. Mungkin biasanya anak-anak ada sekolah, ekskul, les gitu kan, mungkin hangout ke mall gitu kan, pergi kemana kalau weekend. Sekarang kan bisa dibilang berkurang sekali gitu. Jadi kita harus putar otak nih, gimana caranya rumah menjadi tempat tidur, menjadi tempat belajar, sekaligus menjadi tempat rekreasi gitu kan. Jadi vibe-nya mulai dibangun, emosinya juga dibangun biar fun terus, biar nyaman terus, biar relax terus gitu ya, biar sedikit-sedikit nggak kepicu gitu ya, nggak kepicu. Jadi satu lagi, kalau saya kan suka butuh untuk ngerawat kecantikan nih, ada nggak ya yang bisa dicampurin ke apa gitu essential oil untuk wajah kan, bisa untuk mulut ya, karena lip balm ya. Iya, lip balm kan tadi udah tuh gitu. Ya. Buat kulit mungkin bisa nggak? Sebenarnya si essential oil ini kalau kita baca sejarahnya, zaman dulu aja tuh kan kayak Cleopatra kan terkenal dengan kecantikannya ya.
Dia kan terkenal sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kalau kita telusuri ternyata dari zaman itu tuh Cleopatra menggunakan essential oil sebagai salah satu bentuk perawatan wajah dan tubuhnya gitu kan. Jadi emang benar Mbak Vivi, aku sendiri menggunakan si essential oil ini di dalam body care dan skincareku. Salah satunya tadi kan pakai di dalam campuran sabun, dan aku juga suka pakai si oil ini di campuran pelembab aku. Kan kita pasti suka pakai ya pelembab atau face oil gitu. Nah, aku pakai juga nih si essential oil di dalam rangkaian perawatan wajah aku gitu kan. Karena biarpun kita di rumah aja gitu kan, mungkin kita jadi kurang bermake up, tapi kan bukan berarti kita nyuekin nih perawatan tubuh ya, harus dijaga gitu kan, biar paling enggak kulitnya tuh tetap menul-menul gitu ya. Jadi kalau zoom itu nggak kusam gitu ya. Bouncing. Iya. Ya. Jadi ibaratnya kalau ada lalat nempel di sini, dia mental lagi gitu. Nah, kepleset gitu Mbak Vivi ya. Iya betul. Lalatnya kepleset gitu ya. Jadi aku sendiri juga menggunakan si essential oil ini sebagai face oil aku gitu, dan aku pakai juga ke campuran lotion aku atau pelembab aku, dan ini bisa dipakai pagi dan malam gitu. Jadi bisa dibilang hanya dari satu botol kecil ini bener-bener turunannya tuh kita bisa pergunakan untuk kebutuhan bener-bener top tutu dan bahkan seisi rumah gitu. Luar biasa ibu yang satu ini ya. Saya jadi mikir ini tukang sulap juga barangkali. Karena dia bisa bikin macam-macam Bu Yeni. Ya, dari sabun dia bisa bikin, buat facelifting bisa bikin, buat pijet bisa bikin. Jadi luar biasa banget sahabat WG ya. Jadi kalau Anda semua juga ingin bertanya lebih lanjut kepada ibu yang satu ini nih, dari rangkaian cerita curhatan kita ala ibu-ibu hari ini ya. Tapi rame sekali ya, ngerumpi sambil minum kopi pagi-pagi dengan banyak informasi itu memang sangat menarik. Jadi Anda boleh tulis pertanyaan ya. Jadi kan tadi ceritanya sudah nih, kalau untuk urusan yang aroma sudah tahu kurang lebihnya apa saja gitu ya. Lalu Ibu udah ini nyiapin ada giveaway ya Bu. Nah, yang Bu buat yang bertanya hari ini ya. Iya betul. Jadi ada giveaway khusus nih dari Bubu yang disampaikan kepada Anda untuk bikin fresh ya. Karena kalau bikin fresh kayak tadi kan fresh air sudah nih, tapi ini kan ada fresh money. Saya jadi mikir ya, luar biasa tukang sulap katanya. Bisa nyulap juga, siapa tahu Anda juga jadi bisa, sahabat WG juga bisa bergabung dengan sesuatu yang fresh ini. Jadi kalau bicara soal fresh money, nah itu pertanyaan saya sudah lama sekali ke Ibu Yeni. Bu Yeni, bisa bantu nggak nih dengan fresh money ya katanya. Tapi kemudian kan tawarannya ada teman-teman dari KPR dan lain sebagainya. Nah kalau dari Bubu sendiri kira-kira gimana? Jadi sebelum akhirnya saya bergelut di bisnis ini gitu ya Mbak Vivi, awalnya tuh saya sebenarnya hanya pemakai. Kayak tadi saya cerita, saya awalnya pakai si essential oil ini untuk menyamankan kehamilan kedua saya gitu kan. Tapi kan karena botolnya kecil-kecil, akhirnya kan sering saya bawa kemana-mana nih gitu kan. Dulu zaman ngantor pasti dibawa ngantor. Terus sering reunian atau kumpul-kumpul sama teman-teman, saya pasti bawa. Jadi saya suka bawa pouch kecil yang isinya oil-oil gitu. Terus saya juga suka posting tuh dulu gitu kan, emak-emak ya, kadang kan pengen eksis dikit gitu ya. Jadi saya suka posting tuh di Facebook. Dulu masih zaman Facebook, belum IG-an kayak sekarang. Saya suka posting kalau saya pas lagi pakaiin si essential oil ini ke anak-anak saya gitu. Nah, saya tuh nggak nyangka ternyata sekedar iseng-iseng posting begitu, teman-teman saya tuh jadi banyak nanya, itu lu pakai apa sih An? Oh lu sering banget ya posting itu, atau kayak teman-teman kantor lu kemana-mana selalu bawa pouch tuh isinya apa sih gitu. Karena kan saya kadang suka
taruh nih di kubikel saya gitu kan, oil-oilnya suka saya taruh gitu. Jadi suka ada aja tuh teman-teman yang ke kubikel saya terus, ini apaan sih An, cobain ya, ini apa sih An, cobain ya gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan gitu, karena mungkin secara nggak langsung kepapar, mereka juga akhirnya penasaran, pengen beli juga gitu, terus nitip beli juga gitu ke saya. Kebetulan ini brand yang saya pakai yang Living gitu, jadi mereka suka nitip, An kalau ini gue nitip dong yang Livingnya gitu. Akhirnya dari situ secara nggak sengaja terjun untuk bisnisnya Mbak Vivi gitu, terjun untuk bisnisnya, karena banyak orang yang makin sering yang tanya, itu apa sih An, cara pakainya gimana sih, gue gimana ya kalau gue pengen cara dapetinnya gimana gitu. Akhirnya awalnya hanya fasilitator untuk ngebantu teman-teman dapetin oilnya, tapi karena dengan kecepatan sosial media gitu kan, akhirnya ini cukup menjadi viral juga gitu kan si yang Living ini. Akhirnya makin banyak lah orang yang bertanya gitu kan. Dengan orang bertanya berarti kan mereka pengen tahu gitu, dan di situ akhirnya saya mencoba nih, ini gimana ya biar teman-teman juga dapat edukasinya, biar teman-teman juga dapat ilmunya nih. Jadi kalaupun punya, nggak sekedar punya aja, nggak cuma sekedar beli aja. Dari situ akhirnya aku pelan-pelan ngebangun komunitas gitu, akhirnya sering nih bikin kelas-kelas do it yourself kayak tadi nih, bikin kelas sabun, bikin kelas bath bomb, atau bikin kelas balm kayak gitu, untuk jadi lip balm atau body butter gitu. Bahkan saya sering banget kalau misalkan ke Bandung, teman-teman suka request, Bu bikinin kelas dong, makanya waktu Bu Yeni cerita tentang Bodas gitu ya, cerita tentang WG Network, jujur saya excited banget, karena tiap kali ke Bandung itu kita masih suka pindah-pindah nih tempatnya Mbak Vivi gitu kan. Jadi nanti nggak boleh pindah-pindah ya. Iya. Sudah tahu ya, dicatat Bu Yeni. Iya. Kapan Bu datang ke Bandung, itu sudah harus dicatat, highlight besar, warnanya kuning. Iya, Tunggu di Bodas Coffee. Namanya Pak Radia ya. Ini nanya, apakah essential oil itu bisa dipakai untuk bayi? Nah, Untuk mandi? Untuk bayi. Oh, bayi. Untuk bayi. Ya. Sebenarnya untuk baby itu sudah mulai bisa diperkenalkan dengan essential oil gitu. Apalagi misalkan selama kehamilan ibunya juga sudah pakai gitu. Kalau ibunya udah pakai, otomatis bayinya walaupun masih di dalam kandungan itu sudah mulai terpapar kan dengan essential oil. Cuma memang kalau untuk bayi ini ada precautionnya. Kenapa? Karena kulit bayi itu kan masih gentle banget gitu ya, masih lembut banget. Makanya kalau untuk bayi biasanya kita mulai dengan diffuse. Dengan diffuse mereka dikenalin dulu nih secara aroma gitu. Nanti mulai agak berapa bulan gitu ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan kita bisa bikinin campuran untuk pijatnya, masasnya, atau untuk telonnya. Yang ditanyakan adalah apakah bisa untuk bayi. Lalu yang kedua adalah bayi saya kadang suka rewel malam-malam, katanya harus dikasih apa katanya. Harus dikasih, cobain lavender, saran dari saya. Coba di diffuse, atau mungkin pas ibunya lagi gendong bayinya atau lagi nenenin bayinya, ibunya pakai juga lavender. Gitu. Jadi anaknya ketika digendong atau dinenenin akan mencium juga nih aromanya. Jadi dari baby pun sebenarnya kita sudah mulai bisa paparin si essential oil ini gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi sebetulnya bisa, tapi selama memang kita harus perhatikan juga jadi takarannya ya. Iya benar, karena kan betul. Ini kan karena dia konsentrat sekali ya. Iya, nah bahkan kalau untuk anak yang lebih kecil nih untuk penggunaan lavender ya, kalau tadi kan saya tetes seperti ini ya, untuk baby kadang kita cukup perlu oles dari botolnya seperti ini, sesedikit itu aja. Udah cukup itu ya? Cukup sekali gitu untuk dia pakai misalkan di telapak kakinya kayak gitu boleh. Oke. Ya. Saya udah pernah coba Bu Vivi sedikit kesaksian. testimoni. Iya betul ya. Malam-malam jelang-jelang tanggal begini kan, jelang-jelang tanggal. Masih ada pertanyaan nggak? Nih karena Bu nih
DIY-nya banyak ya. Nah, yang tadi ya, Banyak. jelang-jelang tanggal segini, itu kan jelang-jelang Argo berjalan. Buat saya ya, tanggal 31 kan, tanggal 31 itu sedikit lagi gitu target tercapai. Nah, saya pernah coba itu mendiffuse lavender, kata Bubu, pakai lavender aja deh, ya oke gitu kan. Nah itu bablas ya, target hilang. Mendadak hilang, tapi bangun Serius? lebih fresh ya, lebih fresh, jadi langsung dikejar lagi target. Mungkin dia juga ini ya bisa ya karena hubungannya dengan perasaan ya, dia menenangkan, Cooling down. gitu ya. Jadi yang tadinya tegang, tensinya tinggi, pelan-pelan diturunin nih. Gitu. Iya, betul. Ini satu lagi pertanyaan, mungkin ini kan waktu juga sudah takutnya Bubu ada kesibukan yang lain dengan komunitasnya. Ini ada dari Pak Dani. Kalau tadi katanya banyak ngobrolnya mengenai bayi dan ibu-ibu. Apakah saya bapak-bapak boleh pakai? Boleh banget. Jadi kalau tadi umur, sekarang gender. Karena suami saya pun sekarang jadi essential oil addict gitu. Jadi dia kalau misalkan kerja, kebetulan suami saya kerja di agency design yang which is jam kerjanya tidak mengenal waktu gitu ya. Bisa sampai malam kayak gitu, dan suami saya banyak menggunakan si essential oil ini untuk menemani pekerjaannya dia gitu kan, karena kan butuh fresh gitu kan, apalagi butuh kita pikiran yang tenang, pikiran yang jernih untuk dia mulai menggali ide-ide baru gitu. Jadi sama suami tuh kadang di-diffuse aja di meja kerja, atau bisa dioles-oles juga nih, kayak di pergelangan tangan sini, di belakang telinga, atau di tengkuk. Kayak peppermint tadi, Pak Dani bisa cobain deh. Itu benar-benar enak banget dipakai buat bapak-bapak, karena peppermint itu kan wanginya general ya. Semua orang pasti suka wangi peppermint, wangi lemon. Itu termasuk salah dua oil yang sering banget dipakai sama suamiku gitu. Ini boleh dicoba ini ya Bu Yeni ya. Soalnya ini wangi-wanginya apa aja sih kurang lebih tadi ada? Wanginya tuh sebenarnya banyak banget Mbak Vivi. Oh, banyak banget ya? Variannya kurang lebih ada sekitar 150-an. Oke. Gak mungkin disebutin di sini. Tidak mungkin. Jadi mungkin sahabat-sahabat WG, kalau Anda masih ada pertanyaan, lalu kemudian masih pengen ngobrol lebih jauh, atau bahkan ingin bertanya, cobalah. Kan tadi ada sisi fresh money-nya ya, tapi kan kita mesti cobain dulu nih gitu ya kan. Botol-botol kecil itu lucu, kadang-kala kalau kita pergi jalan-jalan ke PVJ, ke mall atau apapun, kadang-kala kita suka beli tuh ya daripada pusing. Coba Anda kontak Ibu Ana Solihah ya. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, Bu Ana, kira-kira Bubu bisa dikontak di mana nih? Untuk nomor WhatsAppku ada di 0855 900 3360. Atau kalau mau terkonek di IG aku @esensi dari alam, bahasa Indonesia ya, esensi dari alam. Karena aku cinta Indonesia. Luar biasa, top ya. Diulang sekali lagi nomor teleponnya biar teman-teman sempat mencatat. Sempat mencatat ya, nomor teleponnya di 0855 900 3360. Itu dia. Dan tentunya tadi seperti yang dijanjikan, kalau Anda bertanya kemudian pemenangnya ada, ini nanti dapat ada paket cantik ini dari Ibu Ana Solihah ya. Jadi aku akan memberikan sabun buatan aku gitu ya, untuk teman-teman bisa cobain nih di rumah nih, sensasi mandi dengan sabun buatan alami gitu ya, buatan rumahan nih ya. Oke, silakan dicoba ya. Pemenangnya adalah siapa kira-kira Bu Yeni? Bubu boleh kasih dua-duanya? Boleh dong, boleh dua-duanya aku kasih nanti ya Pak. Paling nanti Bu Yeni aku minta alamatnya ya, supaya aku bisa kirim teman-teman yang tadi bertanya. Oke, selamat untuk pemenang dua-duanya. Tadi siapa? Pak Dani dan Pak Dias ya. Pak Dias. Iya.
nanti akan dihubungi oleh mungkin dibantu dari WG Property ya, nanti dibantu oleh teman-teman dari WG, akan disampaikan oleh Ibu Ana, dikirim si sabun itu ya, sabun DIY-nya. Dan sahabat WG, sudah tidak terasa ini kita masih ngobrol, kalau ngerumpi nggak kenal waktu ya. Bisa 2 jam, 3 jam nggak selesai-selesai nih Mbak Vivi. Iya betul. Jadi kalau kita mau kupas habis 2-3 jam, kayaknya kudu kopi darat di Bandung nih. Kayaknya aku akan punya PR nih ke Bu Yeni nih, punya utang nih ke Bu Yeni untuk bikin di WG nih ya. Iya. Dicatat. Oke, itu tadi sahabat WG, obrolan santai kita sambil minum kopi. Tentunya masih bersama dengan WG Business Network, WG Property, dan juga Bodas Coffee, hadir setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dan nanti minggu depan akan ada pembicaraan yang juga tidak kalah menarik, karena kalau hari ini saya mengisi rumah dengan urusan bersih-bersih gitu ya. Semua kaca saya tetesin nanti dengan 1 ember itu minyak yang tergantung selera saya nanti ya. Apakah saya lagi stres atau pengen lebih segar gitu ya. Tergantung nanti aroma yang Anda pilih. Nah, minggu depan kira-kira saya pingin apa ya Bu? Sesuatu yang PR lagi nih Bu Vivi buat saya. Ya? PR lagi buat saya. PR dong. Karena WG Business Network kan ya, jadi teman-teman dari segala jenis bidang itu bisa berkumpul di sini, dan ini justru adalah sarana di mana kita bertukar informasi supaya hidup kita bisa lebih berwarna, hidup kita bisa lebih produktif ya. Kayaknya kalau nyangkut-nyangkut hidroponik lucu juga Bu Yeni. Jadi nanti mungkin PR-nya Bu Yeni cari bank telepon, cari teman-teman atau sahabat WG yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya di minggu-minggu berikutnya ya. Hidroponik kayaknya lucu juga. Sekarang kan lagi PSBB banyak ya. Bu Ana, terima kasih banyak Bu sudah temani sahabat WG saya dan juga Ibu Yeni hari ini dengan sesuatu yang fresh ya, informasinya fresh, lalu obrolannya fresh, dan semoga sahabat WG juga bisa mencoba yang fresh ya. Ya. Terima kasih nanti juga. Kontak Terima kasih juga Mbak Vivi, Bu Yeni buat kesempatannya untuk berkenalan dengan sahabat WG. Ini luar biasa banget deh, obrolan sekelumit tapi insya Allah membawa manfaat. Oke. Dari Ibu Yeni. Terima kasih juga Bu udah bisa kasih tips-tips. Nanti pasti banyak Bu Vivi. Nanti kita ketemu aja di Marketing Gallery. Amin, harus diamini ya. Sehat terus, salam semangat terus buat Anda semuanya, dan saya tunggu kehadiran Anda untuk join kembali di minggu depan, hari Sabtu, jangan lupa jam 10, lalu Anda boleh siapkan kopi-kopi atau snack yang Anda punya buat teman ngobrol kita selama 1 sampai dengan 1,5 jam. Ngobrol santai sambil minum kopi, bicara dari bisnis sampai dengan investasi. Saya percaya pasti tidak rugi kalau Anda terus bersama kami. Saya Vivi mohon undur diri. Terima kasih banyak buat Ibu Ana dan juga Ibu Yeni. Sampai ketemu ya. Sampai jumpa. WG Property, your trusted business partner. Sampai jumpa.